Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Nah, pagi ini saya akan mengajak kita membaca dari buku 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara melalui suratan Petrus bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Ia yang memelihara kamu. Tuhan tahu bahwa Dia yang memelihara kita. Tapi kenapa Tuhan harus bertanya dan memberitahukan kepada manusia supaya serahkan segala khawatirmu? Karena dasarnya manusia setelah dia jatuh di dalam dosa, manusia dilanda dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dan itulah yang seringkali menjadi bahagian dalam perjalanan hidup kita. Ayub pernah berkata, apa yang aku takuti, ternyata itu yang terjadi. Itulah merupakan kekhawatiran Ayub. Dia khawatir dengan sesuatu yang buruk yang bisa terjadi, ternyata itu terjadi. Dan itulah manusia. Itulah keadaan kita yang dikuasai oleh daging dan segala kelemahannya. Sehingga kita khawatir, sehingga kita ragu, kita penuh dengan kecemasan. Tetapi kita bersyukur, Tuhan tahu manusia itu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Sebab itu Dia katakan jangan kamu khawatir, karena ada alasan. Kenapa jangan? Karena ternyata Dialah yang memelihara kita. Jadi kita bisa berpikir mungkin karena saya yang sudah bekerja mencari nafkah untuk hidup, maka upaya saya lah yang membuat saya hidup. Tetapi Alkitab katakan Dia yang memelihara kamu. Memelihara sesuatu itu perlu proses. Bukan hanya menjaganya tetapi merawatnya. Bukan hanya menjaga dan merawatnya, tapi memberi kesempatan atau memberi dorongan untuk bertumbuh dengan baik. Itulah yang namanya memelihara. Untuk apa kita pelihara baru kita tidak rawat? Untuk apa kita pelihara kita tidak beri kesempatan dia bertumbuh? Dan itulah yang diingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Sebab itu jangan kita khawatir. Karena Alkitab menjelaskan bahwa ketika umat Tuhan keluar dari Mesir dan mereka tidak tahu berapa hari mereka akan berjalan. Mereka tidak tahu berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Mereka nggak pernah tahu. Tetapi ketika mereka berjalan, maka Tuhan membuktikan bahwa selama mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak bawa bekal. Mereka tidak punya tangki air yang untuk mensuplai sekian juta orang. Tidak ada. Tapi Alkitab mencatat ada gunung yang bisa mengikuti mereka. Kenapa orang nggak berpikir, gunung apa ya? Kenapa bisa begitu ya? Orang tidak ada yang berpikir dan bertanya kenapa seperti itu. Karena manusia dipelihara oleh Tuhan, maka segala cara Tuhan bisa buat untuk memelihara kehidupan kita. Sebab itu sebagai orang percaya kita diingatkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kenapa Dia harus bekerja dalam segala sesuatu? Karena Dia yang memelihara kita. Sebab itu jangan pernah khawatir.
dengan segala keberadaan yang kita harus jalani dalam hari-hari di hidup ini. Karena Allah yang memelihara kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Sebab itu mari, saudara yang mau pergi bekerja, berbisnis, kuliah maupun tinggal di rumah, lakukanlah itu dengan keyakinan bahwa engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu ragu, karena Tuhan yang pelihara kehidupan ini. Apapun yang kita harus hadapi, hadapilah itu dengan suatu keyakinan, saya dipelihara Tuhan, saya dilindungi Tuhan. Dan ketika jalan itu sesuai dengan firman Allah, apapun yang kita akan hadapi, Dia tidak biarkan kita. Saya berikan bukti, karena Alkitab katakan, Roma bilang, kalau anaknya saja Dia bisa berikan kepada kita dengan cuma-cuma, masa hal yang lain Dia tidak bisa berikan untuk kita. Sebab itu mari, saudara yang dikasihi Tuhan, ingatkan dirimu bahwa engkau dipelihara Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Karena kalau kami boleh ada sampai saat ini, di tengah pergumulan situasi kondisi pandemi COVID yang belum reda-reda, kami tidak takut, bukan karena kami lengah, bukan karena kami sudah punya obat, tetapi kami percaya Engkaulah yang memelihara kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar setiap hari kami tetap mengingatkan diri ini, bahwa kami dipelihara Tuhan, sehingga setiap hari kami bersyukur, kami mempermuliakan Tuhan, karena permeliharaanmu dalam kehidupan kami sempurna. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar sepanjang hari ini kami boleh mempermuliakan Tuhan, karena kasih setiamu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.